Puji nama Tuhan, saudara. Jumpa lagi dengan channel Gerbang Pemulihan dalam program Renungan Singkat. Hari ini saya akan membagikan tema yaitu roti atau ragi, yang diambil dari Markus 8 ayat 14-21. Agak panjang supaya nanti kita punya pemahaman yang utuh, saudara. Saya akan bacakan ayatnya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah murid-murid Yesus lupa membawa roti, saudara. Dan lupa ini adalah kejadian yang mungkin sering kita alami, saudara. Yang setiap sehari-hari kadang-kadang kita lupa sesuatu. Seperti halnya murid-murid Yesus saat itu lupa membawa roti dan hanya punya 1, saudara. Rupa-rupanya Yesus memakai kejadian itu untuk mengajar mereka. Yesus memperingatkan, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Lalu perkataan Yesus ini diasosiasikan dengan roti yang mereka itu tidak bawa banyak, saudara. Padahal yang dimaksudkan ragi orang Farisi, yang dimaksud Yesus adalah ragi itu adalah ajaran, saudara. Roti atau ragi itu berbeda. Sekalipun ragi dipakai untuk membuat roti, saudara. Karena tanpa ada ragi, tepung adonan untuk membuat roti itu tidak akan mengembang, saudara. Nah, di sini Yesus sebetulnya mengingatkan mereka. Baru saja kejadian mukjizat 5 roti 2 ikan yang terjadi saat itu sebelum pasal ini. Mereka dicemooh Yesus bahwa mereka lupa. Mereka degil hatinya dan punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Nah, arti ragi, saudara, yaitu ajaran yang sering kita dengar yang menyimpang, saudara. Karena ragi ajaran ini, saudara, cepat atau lambat itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, membuat kita juga semakin menyimpang dari ajaran Tuhan yang sehat. Kata ragi di sini dikatakan bahasa aslinya yaitu sume, artinya korupsi mental dan moral yang memiliki kecenderungan untuk menginfeksi orang lain. Bayangkan, saudara, jadi ragi orang Farisi itu adalah ajaran yang memiliki kecenderungan untuk menginfeksi orang lain, saudara. Jadi kalau kita bergaul dengan orang Farisi, orang yang model seperti Farisi ini, saudara, maka kita akan terinfeksi hidup kita, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan awaslah." Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan ragi untuk membuat roti, tetapi ragi ajaran yang membahayakan kehidupan kita, saudara. Nah, apa bahayanya ajaran, saudara? Setidaknya saya mendapati 2 yang akan mempengaruhi hidup kita sebagai jemaat Kristen, saudara. Yang pertama, bahaya ajaran yang sesat itu adalah iman kita akan terinfeksi, saudara. Tadinya kita punya iman yang benar, iman yang sesuai Alkitab, tapi karena kita bergaul dengan ajaran-ajaran seperti itu, maka iman kita akan terinfeksi. Lama-lama iman kita akan tumpul, saudara, bahkan lumpuh, saudara. Lalu yang kedua, karakter akan terinfeksi, saudara. Jadi tidak hanya iman tapi karakter kita yang akan terinfeksi sehingga kita tidak
memiliki karakter seperti Roh Kudus, yang maksudkan Roh Kudus, karakter yang sesuai firman Tuhan, saudara. Dan karakter itu karakter yang akhirnya membuat kita menjadi seperti orang lain, saudara, yaitu karakter jahat, saudara. Karena ajaran yang salah itu akan membuat karakter kita itu akan terkontaminasi oleh ragi itu, saudara. Makanya kita harus waspada. Dan untuk kita bisa waspada dan berjaga-jaga, maka Tuhan mengatakan pakai mata kita untuk melihat, memahami perilaku orang-orang di sekitar kita. Karena dengan melihat dan memahami itu dan bahkan menimbang dengan hati kita, maka kita akan bisa membedakan apakah ajaran yang kita terima dari orang itu adalah ajaran yang benar atau yang salah, saudara. Kiranya firman Tuhan renungan singkat hari ini memberikan Anda pengertian yang benar, supaya kita tidak salah seperti murid-murid ragi atau roti yang dimasukkan Tuhan Yesus, dan berjaga-jaga terhadap ajaran yang tidak sehat, saudara. Kiranya saudara yang mendengarkan channel ini mendapat pengertian, pemahaman yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.